Pada malam kedua Ras Lampu 3, Syahrazad mempersembahkan sebuah kisah berjudul Sang Penyihir dan Permata Rahasia. Kisah ini menceritakan tentang seorang penyihir yang memiliki kekuatan luar biasa dan sebuah permata yang menyimpan rahasia besar. Kisah Sang Penyihir dan Permata Rahasia. Di sebuah kerajaan yang dikelilingi oleh hutan lebat dan gunung yang menjulang tinggi, hiduplah seorang penyihir yang dikenal dengan nama Zarif. Zarif bukanlah penyihir biasa. Ia memiliki kemampuan untuk memanggil cuaca, mengubah bentuk, dan bahkan meramal masa depan. Namun, di balik semua kemampuannya, ia menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah permata berkilau yang diberi nama Permata Bintang Malam. Permata ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Siapapun yang menguasainya dapat mengubah takdir, mengendalikan elemen, dan memenuhi keinginan terdalamnya. Namun, untuk menjaga keseimbangan dunia, Zarif telah berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan permata itu untuk tujuan egois. Kekacauan di kerajaan. Suatu hari kerajaan tempat Zarif tinggal dilanda oleh kekacauan. Seorang raja yang lalim, Raja Gali, menginginkan kekuasaan yang lebih besar. Ia mendengar desas-desus tentang permata bintang malam dan bertekad untuk merebutnya dari Zarif. Raja Gali mengumpulkan pasukannya dan menyerang desa tempat Zarif tinggal. Zarif mendengar kabar tersebut, segera menggunakan kekuatannya untuk melindungi desanya. Ia menciptakan badai yang menghalangi pasukan Raja Gali, tetapi ia tahu bahwa hal itu hanya bersifat sementara. Meskipun ia dapat melawan, Zarif menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menggunakan kekuatan permata itu tanpa konsekuensi. Pencarian untuk kekuatan sejati. Malam harinya, setelah badai mereda, Zarif pergi ke hutan untuk merenungkan tindakan selanjutnya. Ia berdoa kepada para dewa dan meminta bimbingan. Dalam mimpinya, seorang dewi yang anggun muncul dan memberinya pesan. Kekuatan sejati tidak berasal dari kekuasaan, tetapi dari hati yang tulus dan niat yang baik. Temukan cara untuk menyatukan rakyatmu dan ajak mereka berjuang bersamamu. Bangkit dari tidurnya, Zarif menyadari bahwa ia tidak bisa melawan sendirian. Ia memutuskan untuk memanggil rakyatnya dan menjelaskan situasinya. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh semua penduduk desa, Zarif berbicara dengan penuh semangat. Kerajaan kita sedang dalam bahaya, dan kita harus bersatu melawan Raja Gali. Kita harus menemukan cara untuk mengalahkannya, tetapi kita tidak perlu menggunakan kekuatan permata ini. Kita memiliki kekuatan kita sendiri, ujarnya. Persatuan rakyat. Kata-kata Zarif menyentuh hati rakyat. Mereka mulai merencanakan strategi untuk melawan Raja Gali. Setiap orang, dari petani hingga tukang kayu, berkontribusi dengan cara mereka masing-masing. Bersama-sama, mereka menciptakan jebakan, mengumpulkan persediaan, dan melatih diri mereka untuk menghadapi pasukan raja. Dalam proses persiapan, Zarif membagikan pengetahuan magisnya kepada mereka, mengajarkan bagaimana cara menggunakan kekuatan alami. Ia membantu rakyatnya belajar memanipulasi angin dan air, sehingga mereka dapat melawan dengan cara yang tidak terduga. Pertempuran terakhir. Hari pertempuran pun tiba. Pasukan Raja Gali datang dengan jumlah yang jauh lebih banyak, tetapi rakyat Zarif telah bersiap. Dengan semangat bersatu, mereka berjuang dengan berani. Zarif menggunakan kekuatan permata untuk menciptakan kabut tebal, menyembunyikan posisi mereka dari musuh. Di tengah pertempuran, Raja Gali muncul dengan angkuh, menantang Zarif. "Beri aku permata itu dan aku akan membiarkan desamu hidup," teriaknya. Zarif berdiri tegak dengan hati yang mantap. "Kekuatan permata ini tidak akan digunakan untuk memenuhi ambisimu. Kami akan melindungi kerajaan ini tanpa harus mengorbankan jiwa kami." Raja Gali menyerang dengan marah, tetapi rakyat yang bersatu menghadapi musuh dengan keberanian. Mereka mengandalkan taktik yang telah mereka pelajari dari Zarif. Dalam keributan itu, para penduduk desa berhasil memukul mundur pasukan raja, mengungkapkan kekuatan kolektif mereka. Kemenangan dan kebangkitan. Akhirnya, dengan bantuan kekuatan yang telah dipersiapkan dan persatuan mereka, rakyat berhasil mengalahkan pasukan Raja Gali. Raja yang angkuh itu melarikan diri dengan penuh malu, sementara desanya bersorak merayakan kemenangan mereka. Zarif, yang telah menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan, akhirnya mengerti makna sejati dari permata tersebut. Ia menyimpan permata bintang malam sebagai pengingat bahwa kekuatan yang sebenarnya terletak dalam persatuan dan keberanian hati. Menjadi pelindung. Sejak saat itu, Zarif mengambil peran sebagai pelindung kerajaan. Ia mengajarkan pentingnya persatuan dan kebijaksanaan kepada generasi mendatang. Permata itu tetap ada,
tetapi tidak lagi sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai simbol harapan dan kekuatan kolektif. Penutup, Syahrazad mengakhiri kisahnya dengan pesan bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus dan persatuan. Raja Syahriar, terinspirasi oleh kebijaksanaan Zarif, mulai merenungkan tentang bagaimana ia bisa memimpin kerajaannya dengan cara yang lebih baik. Ia menantikan malam berikutnya, bersemangat untuk mendengarkan lebih banyak cerita yang menggugah pikiran dari Syahrazad. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.